villa dalam opening video merupakan villa yang kami ceritakan dalam kisah kali ini. Tapi Anda jangan terkecoh, karena sesungguhnya kisah ini Ya macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Kali ini kami kembali hadir untuk teman-teman semua di gelaran YouTube Pancakaki ya. Kita akan bercerita kembali tentang pengalaman-pengalaman kita maupun pengalaman mereka. Dan sementara karena kita pengalamannya masih lupa, yang pengalaman sendiri, kita menceritakan pengalaman-pengalaman teman-teman kita ya. Tapi ada hubungannya Oh, sama iya. cerita-cerita Iya, yang iya, sudah kadang-kadang cerita-cerita karena kita itu tempatnya sama. tempatnya sama masih di sekitaran itu juga. Dan satu lagi, kenapa mereka tidak mau kita tampilkan di video, karena mereka minta duit. Jadi mendingan ceritanya aja kita serap dan kita ceritakan, jadi mereka nggak usah dapat duit ya. Hari rokok juga enggak. Rokok juga nggak, maaf ya. Oke, seperti biasa Mang Akri yang akan menceritakan ya. Lanjut Bang. Oke. Gagak dah ya, masuk aja ngobrol mas santai. Nah, ini nurutan. Kita kali ini konsepnya nggak ngerokok. Ya, ini bukan ruangan AC bukan, tapi karena memang kita lagi nggak punya rokok. Ya, gitu. Lanjut Bang lah. Siap. Emang ini ada banyak rangkaiannya, Mang. Tentang jadi pilanya tuh sama kayak yang diceritakan si Uwa waktu itu. Si mana? Si Uwa Mana? yang dia kesurupan ini Oh, Kunti teh ya. Nah, Mr. Kun lah gitu. Terus ada lagi pas almarhum di sana ke sana nggak taunya ada di sana. Nah, terus termasuk cerita kita waktu itu PH Oh ya. penghuni hijau gitu. Jadi dulu si Pila ini tuh lama ditinggalin, Mang. Lama ditinggalin nih. Lama kosong lah. Lama kosong. Gitu. Dalamnya itu di dalam rumahnya itu banyak barang-barang yang memang Antik. antik dan tidak lazim lah, kayak misalkan lukisan yang apalah gitu. Terus batu-batu besar yaitu marmer. Terus ada meja gede. Meja Meja gede yang diangkat aja harus sama 11 orang itu baru keangkat. Terus ada yang di air keras tuh macan Sumatera. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Tapi ini bukan untuk ditiru ya. Ya, bukan. Dan ini sejarahnya kita nggak tahu itu harimau Nggak Sumatera tahu. gimana, kita Yang nggak jelas tahu mah ya. yang mendatangkan banyak duit Iya, lah. satu itu, dua mungkin dari zaman Belanda. Oke Bang, kita karena vilanya villa tua. Villa tua. Waktu itu, Mang, itu tuh berapa tahun ditinggalin karena memang ada perpindahan dari PTA ke PTB lah gitu ya. Peralihan. Jadi ketika mau eksekusi, orang PH lah, penghuni hijau lah kita nih waktu itu. Yang pertama masuk ke rumah itu, Mang. Untuk villa itu untuk mengeluarkan barang yang memang bukan milik si PTA ini. PT gitu. pemenang ya. Pemenang, aset-aset yang ada itu dikeluarin. Dikeluarin. Kita lah, Mang. Gitu. Pertama saya Opet, Dohe, ada Wali lah gitu. Terus Om Edi, Nyem kan ada gitu. Si Edmundo. Gitu. Jadi waktu itu pas pertama kita masuk pun pas di tangga Sayang cai panas. Haburannya tuh air kali itu dah ya kita cai panas dong kok. Deh lagi kaji kayak gua tiba. Pas di tangga gitu. Pas kita mau ke lantai atas, di belakang pintu teh ada yang lewat, Mang. Itu semua ngelihat. Tangga yang mana? Di rumah di Enggak, dalam. lantai atas yang dari patung macan. Kan kita di lantai bawahnya nih, karena lewat Delman. Lewat ini Delman. Lewat yang lantai bawah. Ya, lantai bawah. Mau ke atas kan gitu kita.
karena kamar-kamar banyak di atas. Ada yang lewat, Mang. Nah, kita balik lagi keluar nggak jadi ke atasnya, lari dulu ke belakang. Namanya tak gitu. Apaan itu? Gitu. Ah, nggak tahu. Coba lihat di kamar mandi. Ya, ayo lihat. Ya, udah lah, Mang. Wes itu Pak Henry datang gitu. Ayo tuh, Zok. Hah, duluan? Duluan lah Pak Henry gitu masuk situ. Kelacai datang. Sok teh naon lanjut. Ukurannya. No. Nah, beres itu mah masuk. Nah, bagi tugas ya. Sebagian di bawah, sebagian di atas. Kebetulan yang di atas saya, Pet, Wali di atas. Nah, naiklah kita. Itu masuk ke kamar utama. Jadi di kamar utama ini banyak barang-barang yang antik, Mang, termasuk keranjangnya kayak film lah itulah gitu. Ya, jadi ranjangnya Jadul. gimana Jati, ya? Mang. Jati, Semua barang ukiran jadul keren lah. Ratusan Semua tahun. barang jati dari jati di situ. Pokoknya unik lah. Ada lukisan itu kayak lukisan istri si pemilik kayaknya di situ. Mungkin. Kita ngeliatin aja. Bule ya. Boleh. Ngeliatin. Deh, Pet. Ini apa? Nah, jadi pas kita ngeliatin bertiga ke lukisan gitu. Kayak ada yang ini Mang si ranjang teh. Ket. Bayang raketan gitu. Kita nggak ngelihat dia goyang apa enggak, yang jelas ada Suara. Kret. Bilang, Pet saya tempo ka tukang. Oh pan yuk keur ningali ieu cenah gitu. Lihat lukisan gitu. Padahal takut. Padahal takut. Kuali ge. Wah, lihat dulu, bukan lihat dulu itu mah ranjang di belakang kita. Mau lari gitu. Lari dulu gitu, Mang. Lari dulu ya. Lari dulu. Berhenti, nggak ada suara lagi. Pas lihat ke belakang, udah biasa-biasa aja sih ranjang mah diam gitu. Nah, diam. Datanglah Pak Henry kata. Ini mah digeser aja gitu. Ranjang diberesin gitu, maksudnya diikat, pokoknya ini ruangan harus dibongkar bersih karena memang ini bukan aset inilah aset si PT itu. Gitu. Kita bersihan lah Mang gitu. Sekalian tempat ini kan mau dijadikan base campnya atau kantor Karang Widya itu yang dulu organik. Ya. Nah sebelum masuk itu kan, salah satunya dia organik. Mantan KW. Karang Widya. Jadi yayasan itulah. Sebelum itu kan kita yang masuk duluan. Dulu kan belum tidak ada listrik. Banyak apa laba-laba. Di villa itu nggak ada listrik dulu. Nggak ada, nggak disambungin kan. Tapi udah ada gitu. Karena udah lama kosong ya. Karena memang nggak ada. Pokoknya barang-barang di situ barang-barang antik lah, Mang. Kalau dirupiahin mah saya bisa beli sesuatu lah, Mang, di situ. Tapi kan itu punya orang, siapa gua. Beres Mang, pas lagi kita ngebongkar satu persatu dibongkar, tiba-tiba di belakang kita lemari itu Mang, kan ruangannya tuh gede, kamarnya tuh gede, gede. Nah, kalau saya kebiasaan biasa. Set, cius lari si Opet Wali ngikut ke bawah gitu, lari Mang, wah gitu. Nah beres di situ, ada apa lagi? Cek kata si Pak Henry, apa serem di luar mah? Pindah ke atas dulu semua. Nah lega lah gitu. Banyak teman naik ke atas. Lemarinya juga yang geser ada di posisinya lagi, jadi asalnya kan geser beberapa ini nanti ini mah tetap di situ lagi gitu. Balik di semula aja. Nah, itu rangkaiannya Mang. Dari kita gitu, dari ada beberapa perjalanan di villa itu sampailah nggak tahu KW pernah ada gangguan kah setelah kita bersihin atau memang tidak, saya nggak tahu. Sering ya? Dia ada yang jaga kamera. Cerita selanjutnya nanti dia. Dari setelah KW itu pun agak lama tuh kosong lagi. KW itu tunggu saya baru dengar Yayasan masalah KW. Karang Widya itu bergerak
di pertanian organik atau sayuran Itu organik dijadiin kantornya, kantornya. atau asramanya. Tapi Buat masih di bawah perkebunan ini dulu. kerjasama. Oh, kerjasama. Jadi Kalau dulu itu dibuat kantor itu ditidurin apa hanya kantor siang? tidur. Pada tidur di sana? Iya. Itu setelah dari kita dibersihin segala macamnya baru masuk KW. Nah, dari KW ke yang sekarang nih ada yang ngisi nih sekarang. Yang jaga lah, yang jaga. Oh, Nah, waduh isian mau. itu lama sebenarnya, lama gitu. Nah, sekarang kan terang-terang. Ya, gitu. sekarang terang Lapangannya indah lah gitu. Nah, Babad lah. kemarin saya ketemu teman saya ini nih, kebetulan si Acep ini, si Pepet ini teman SD, teman SMP lah gitu, sohib lah Lu gitu. jaga. Nah, gitu. Nah, sering tidur di sana mah. Dan penjaganya resiko. Penjaga resiko Mau nggak mau. gitu. Sebenarnya sekarang tuh udah lebih, saya bilang lebih indah lah. Lebih terang lah, lebih enak. terang, lebih enak, bersih gitu. Tapi kan yang kayak gitu mah mau bersih apa? Ini tempat saya gitu. Ini rumah saya, bebas lah gitu. Nah, beres mang ketemu lah ngobrol. Bro, dulu mada saya pas ngebersihin ini gitu. Banyak gangguan nih. Ya, saya bilang ke si Pepetnya. Dia sebenarnya mau nggak mau. Saya mancing sebenarnya dia harus bercerita di channel kita. Tapi ternyata dia nggak mau. Syukurlah. Nggak mau dia. Nyeritain lah mang. Jadi ceritanya kayak gini gitu. Nah, jadi sekali dia tidur di sana nggak ada gangguan. Hanya ada lemparan ke kaca saja. Udah dianggap biasa lah gitu. Yang kedua, nah bulan-bulan 2 bulan ke belakang, ini 2 bulan ke belakang, Masih baru lah ya. masih baru 2 bulan ke belakang. Nah, ada kejadian yang memang di luar kebiasaan dia gitu, Mang. Gitu. Jadi pas dia tidur di kursi di depan di ruang tamunya itu di atas, tapi lantai atas ya, bukan lantai bawah, yang langsung ke lapangan tuh di lantai atas tidur di kursi gitu. Tiba-tiba kamar mandi ada yang nyalain. Nah, kan di situ tuh seharusnya itu ada 2 orang. Nah, dia pikir temennya dia itu ada di dalam. Woi, mandi tipeting, mandi malam-malam mandi gitu. Nggak ada yang jawab bang, air tetap nyala gitu. Nah, pas ke situ si Acep tuh, ya air mah nggak ada. Kerannya ketutup. Gitu. Nah, udah dia bilang, saya mah tuh dan cuman jaga kata dia, udah lah gitu. Nggak kegedean serangan. Saya mah cuman jaga lah gitu. Biasa lah bahasa gitu. orang kampung kita. Ngesek lagi dia. Pas dia mau merem lagi, tiba-tiba mang ada yang kayak apa ya? Kayak yang lagi nyuci piring di di kamar mandi di dapur lah ya. Gitu. Gitu. Goblok teh ngagawean aing gitunya. Yang ngerjain lah dia bilang kan. Tong ngegawean tuh, cenah jangan ngerjain atuh gitu. Dia datang lagi sana, udah nggak ada apa-apa mang. Dia lari dulu keluar tuh memastikan takut temennya sembunyi di luar kan gitu. Ngerjain lah gitu. Ngerjain gitu. Dia bilang aing males, tapi pulang dia nggak mau gitu. Karena untuk harus pulang pun selain karena memang jaga tanggung jawab, karena untuk pulang pun itu lumayan jalannya jauh dan sepi. Tapi rumah si Acep ini sebenarnya deket. Iya, maksudnya Cuman harus melewatinya ini dulu gitu kan. Pokoknya mah serem lah ya. Jangan bilangnya jalannya aja udah Gitu. seru Ya, lah. karena waktu si Acep ini masuk lagi ke dalam, ya, kunci aing sih dikunci. Kuncilah dia mah. Kunci yuk dapur dikunci. Supaya juri itu bisa keluar. Nah. Maksudnya Dia mikirnya awas ya malah bisa asup tah gitu. Yang di luar gitu. bisa nggak temen ngerjain deh ya. Gitu. Tidur lagi tah si Acep teh gitu. Kira-kira jam 12 ada yang ngetok-ngetok kaca. Dakdok. Lain cenah. Lain kumaha. Cek si Acep. Saking kusieun. Ya mah Acep. Maksudnya naon eta si Acep. Ketok makin tarik.
Tuh, cenah teu. Ya mah Acep, Acep. Anu sok di dieu. Jadi yang suka di sini itu saya Acep, Acep. Kenal meureun Acep. Saking takutnya dia. Jadi masa iya penghuni situ belum kenal dia gitu. Iya, maksudnya gitu lah. Maksudnya gitu. Jadi bukan sekali dua kali dia tidur di situ. Makanya dia teriak-teriak. Bukan. Acep ini Acep. Cenah. Acep. Cenah. Ya, maksudnya naon? Kudu klarifikasi ya. Jadi gini, orang kampung seperti kita ini punya kebiasaan kalau misalnya masuk ke tempat yang kampung kita lah gitu dianggap angker. Aing mah orang dia, kita mah orang sini gitu kan ada bahasa gitu. Terus aing mah incuna aki anu misalnya gitu kan ya bahasa-bahasa sebetulnya untuk ngagegede hate sorangan itu. Ya mungkin seperti itu kejadiannya. Acep aing nyawa bisa Acep. Jadi dia pikir hantunya kenal. Lu mau Acep ngapa? Dia masuk ke rumah orang kan dia. Udah lah. Beres ya dia. Jam 1 diam gini. Ah, nggak ada. Ah, kenal mungkin dia mengenal saya gitu. Nah, dia tuh di kursi lagi, masuk ke kursi lagi gitu. Ada yang jalan kan? Tak tok tak tok. Itu kira-kira jam 1:30. Tak tok kata si Acep, tak tok tak tok. Dan dia langsung teriak lagi, Acep, hey, Acep, Acep. Ini Acep. Jadi dijadikan senjata mang untuk apanya? Dan tadinya dia mikir tuh yang ketok-ketok kaca pas bilang Acep berhenti gitu. Masa iya ini yang jalan ketok pas bilang Acep nggak berhenti gitu. Jadi si Acep tuh pengalamannya itu mang. Tapi dia bilang ada yang lebih mantep lagi, tapi saya paksa nanti dia yang cerita mang. Jadi itulah villanya teman-teman. Kebetulan kalau disebut villanya tua-tua banget enggak, karena memang Nanti kita arsitekturnya enggak. kayaknya mang ya. Boleh. Nanti villanya tua-tua banget enggak. Enggak arsitektur Belanda gitu enggak. Memang tapi villanya sudah itu renovasi. Dulunya ada villa ya di situ, villa tua zaman Belanda, kemudian direnovasi sekitar tahun sekitar tahun 60-an dan jadilah villanya seperti sekarang. Cuman dari situ memang nggak pernah diisi. Nggak pernah diisi artinya nggak ada ditinggali atau gimana ya, karena namanya juga villa yang meninggali hanya yang jaga. Nah kemarin juga saya punya pengalaman, bukan saya ngobrol aja yang jaga-jaga villa itunya para penguasa villa itu. Nah yang tadi di awal saya ceritain yang ada meja yang harus diangkat sama 11 orang, itu kebayang beratnya. Itu bukan diangkat ya, menggeser lah gitu. Nah itu ketika diangkat sama 11 orang aja udah kayak gitu beratnya. Nah dia punya pengalaman tidur di situ juga. Nah, tapi lain Mang Acep ya malah lain. Lain. Kayak orang cari tak gede. Acep. Kayaknya malah Acep lain. Nah, si meja itu tiba-tiba ngegeser sendiri dan itu bukan terdengar tapi memang juga terlihat mata. Juga ada dia ceritain ketika dia tidur juga. Dan kejadiannya kalau yang itu sama yang jalan. Yang jalan. Banyak. Terus ada lagi cerita tentang tukang tahu. Oh iya. Nah, tukang tahu itu repan maghrib kalau di kita antara jam 5 sampai jam 6 sore. Itu dia ketemunya di bawah, Masih hidup loh, Mang. Masih hidup kan? Tukang tahunya. Masih ada? Tinggi. Tapi sampai sekarang orang-orang udah pakai motor jualannya, dia tetap gini. Orang tahu. Yang kaca, tetap yang kaca. Yang akuarium deh. Nah, itu dia gini. Si Amang yang jaga ini mergokin si tukang tahu itu di bawah, lari dengan terengah-engah. Mang, kunaon? Tadi di atas, karena memang ke atas kan dia suka jualan juga. Ya, pas di Alman. Dulu mah kan nggak ada gerbang di situ. Enggak ada gerbang ya? Nah, itu suka jualan juga untuk yang main bola mungkin ya di atas ya. Karena di atas ada lapangan bola. Nah, jam 5 sore, jam setengah sampai jam 6 itu repan maghrib bahasana gitu ya. Si tukang tahu ini ketemu sama dia di bawah lari terengah-engah. Ditanya kunaon gitu kan, kenapa? Ada yang manggil saya 3 orang. Di luar yang di pas gerbang yang ada patung macan. Iya. Nah itu patung singa bukan patung macan. Nah itu saya datang cina. Kirain saya emang yang pemilik villa atau apalah tingginya. Kok pas disamperin
eta teh ning dibeli cenah duitna weuh tahu naon Eta rujit gitu. Kuncian gitu. Tahunya ditinggalin, mungkin saking kaget takut, dia lari ke bawah gitu kan. Ya yang manggil dia 3 orang itu katanya kayak istri, anak, sama ibunya. Menir lah ya. Menir, betul. Ada juga kejadian tukang ngarit Nah, sama rep-repan maghrib. Jadi kejadiannya si Amang ieu teh yang ngambil rumput lah ngarit. yang ngarit yang cari rumput buat kambing gitu kan. Nah, pagi-pagi waktu itu dia nggak tidur di villa. Pagi-pagi dia datang ke villa. Kok ini ada apa? Karung sama arit. Karungnya udah terisi. Pertanyaannya, ini orang rajin amat jam segini udah beres menuhin karung gitu kan. Ngambil rumputnya jam berapa? Ngambil rumputnya jam berapa gitu kan. Jadi kok naruhnya sembarangan gitu kan di tangga. Ternyata setelah diselidiki dia ketemu yang ngarit ini namanya si A lah. Nah, maneh ata si karung ditenan di dinya. Mang sebenarnya saya nggak berniat naruh karung itu di situ. Cuman kemarin kejadiannya sama menjelang maghrib, sore-sore gitu kan. Saya pas lewat situ ada juga Yang manggil gitu kan. Setahu saya kalau dia asli, setahu saya kan villa itu nggak ada gitu kan, nggak ada yang ngisi gitu. Ya saya lari, tahu di babetkeun gitu kan, jeung arit-arit. Nah, ya gitulah. Jadi sering-sering ya mungkin iseng atau apa ya, eksistensi gitunya. sombong. Teuing. Nah itu Mang. Ya, salah satu kekayaan cerita histori yang kami miliki di sini. Kayaknya nanti harus dibikin video pendek tuh pilanya. Boleh. Nanti Itu yang penting main. jangan lama-lama. Karena di situ ada Kita bukan di lantai berani, bawah ada apa ya? Jadi villanya gede. Jadi sebetulnya jalan masuk villanya itu jalan lantai bawah. Jadi kontur tanahnya itu begini. Nah ini yang di bawah ini yang lantai 1 itu sebetulnya itu pintu masuk utama. Nah yang ke bawah yang ke atas ada 2 lantai jadinya. Jadi bisa diakses dari bawah sama dari atas. Yang di atas juga itu sama ada jadi kontur tanah begitu kan. Iya. Yang di bawah itu sekarang kalau saya ngelihat yang serem itu lantai bawah sama lantai 2 yang ke arah belakang. Karena kalau ke arah ke depan kan relatif sering banyak orang. Nah, kelewati lah. Gitu. Nah itulah villa itu. Nanti kita bikinin story untuk khusus untuk villa itu. Karena Pebi juga banyak ngalamin. Pebi lama di situ. Dia menjadi salah satu anggota petaninya di sana di Karangwidya. 7 bulan. Emang sok disarean ini? Tidur, semua tidur di situ. Oh, tidur di situ. Ya enakeun atuh kalau dijadiin base camp tidur gitu. Villa loh. Tapi pernah ada yang kesurupan nggak? Pernah sama itu yang sekarang jadi lapangan main bola. Ada Anu gede, lapang gede. lapang bola yang gede. Heeh. Ibarat dia jadi jurigna lah gitu. Oh, jadi Masuk ke orang Lampung. anu Senior jurig lah ya. Senior setannya. Oh, asup ke orang Lampung. Maksudnya dia lagi main bola atau penonton? dulu mah kan masih lapang sapi kan pas KW mah belum sekarang. Oh, jadi belum jadi Olympic Center. Belum. Oh, jadi belum jadi lapangan bola ya. Jadi masih kandang sapi itu teh. Oh, Si pohon kersennya masih ada ya pas KW ya. ke pohon kersen eta tapi omongan teh jeung tangkal huni cenah Pokoknya eta nanti Pebi cerita Mang. Biar nyambung nanti selama dia di KW karena yakin ada kejadian lah. Pastilah. Gua aja kemarin berapa kali kondisi. Pokoknya Acep. Jadi ibarat dongeng Kang Ibing apa? Jadi ada gini, dongeng Kang Ibing almarhum yang selalu menghibur masyarakat Jawa Barat gitu. Mudah-mudahan Kang Ibing ditempatkan di sebaik-baiknya tempat. Ingat ya dongeng Kang Ibing tadi. Ada dua orang nih lagi jalan. Satu dari titik A, satu dari titik B. Keadaannya gelap. Nah, gitu kan. Kan mereka gelap nggak bisa ngelihat muka. Gitu kan.
Kata ini, anggaplah ini saya ya, saya Indra dan ini Akri gitu ya, Ini jalan. pohon bambu. Ini apa rumpun awi, Rumpun pohon awi bambu. lah, pohon bambu. Jalan ya, mereka ketemu. Karena sama-sama takut, kata gua Indra, kamana sep? Nah, kata Akri, Aing ada ceng. kadian ceng, nah gitunya. Kata Akri, udah mereka bersimpangan agak jauh. Kata gua gitu, kata Indra, aing malin aceng. Kata si Aing Asep, si Akri, Aing paduli aing malin Asep. Nah, gitulah kurang lebih ya. Dongeng rakang ini. Jadi si Asep mamang sakit Wah, 3 hari lah. Panas. Jadinya teh. Ya. Udah dong gitu, masukin meriam. Wah, omongan teh. Jadi endingnya Heeh. paginya si Acep tetap tidur di situ, Hmm. tapi sakit 3 hari. Gitu, Mang. Oke. Lah, itulah cerita tentang salah satu villa di sini ya. Di kampung kita. Tapi itu bukan villa yang nantinya untuk kalau ada yang ngelihat untuk dijadikan lokasi syuting. Oh, enggak. Kita dulu. Kita dulu. Yang maksudnya apa? Lewat kita. Lewat kita. Bukan kita yang mau syuting. Kalau yang mau syuting lewat kita dulu. Broker. Kita mah bukan pemburu candaan doang. Oke, teman-teman, itulah tadi cerita. Nanti next kita akan sambung dengan ceritanya si Feby di belakang sana. Karena dia pelaku. Ya. 7 bulan. 7 bulan menghuni villa tersebut waktu zaman non KW teh Karangwidya. Karangwidya ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti dia mau cerita lah. Mau cerita orang paksa we. Orang beli. Tidak masih angker sebenarnya Feby. Masih angker. Tidak Ya. sekarang mah enak loh. Logikanya sekarang aja keadaan terang gitu masih agak kurang enak lah gitu ya. Apalagi dulu waktu zaman pertama dibersihin gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap positif, tetap dukung kita dengan cara like, comment, subscribe, dan boleh dibagikan kalau semuanya teman-teman berkenan. Jangan lupa kalau yang mau ngirim sesuatu nanti kontak aja di IG Pancakaki Indonesia. Boleh DM ya, jangan jangan di kolom komentar kalau ada yang mau ngirim duit gitu ya. Atau Malu, ngirim, malu. Padahal kita masih sanggup kerja ya gitu. Cuman pas kalau ada yang ngasih gitu, Kita akan berterima kasih. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Salam damai Indonesia.